Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan berbicara tentang metode penelitian, yang mana yang akan dibahas adalah metode R&D atau Research dan Development. Sebenarnya untuk metode penelitian itu sendiri ada 3. Yang pertama itu ada kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Hanya saja karena dari kebutuhan proyek internalnya sebelum UTS ini yang dibutuhkan terlebih dahulu adalah metode R&D, maka metode R&D ini saya majukan jadi sebelum UTS. Sedangkan untuk yang kuantitatif dan kualitatif, ini nanti akan dibahas setelah UTS. Nah, sebelum kita ngomongin metode R&D, saya bahas dulu tentang pengertian dari metode penelitian. Itu berbedanya dengan kata metodologi. Kalau metodologi itu adalah metode dan logos yang artinya ilmu tentang metode, sedangkan metode terdiri dari satu kata, metode yang artinya adalah metode atau cara. Jadi ilmu-ilmu tentang metodenya itu dicakup dalam metodologi, maka yang salah satu metodenya disebut dengan metode. Nah, metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Ada 3 kata kunci di sini, yaitu cara ilmiah, data, dan tujuan. Cara ilmiah itu berarti ya kegiatannya didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, harus rasional, empiris, sistematis, sesuai dengan sumbernya, dan lain sebagainya. Kemudian ada data. Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris atau teramati yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu datanya harus valid. Tujuan penelitian bisa berupa penemuan, pembuktian, atau pengembangan. Nah, metode penelitian itu sendiri dibedakan menjadi 3, secara umum ada 3. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua kualitatif, dan yang ketiga adalah R&D, Research dan Development tadi. Metode penelitian kuantitatif itu cocok digunakan untuk penelitian pada populasi yang luas, permasalahannya sudah jelas, teramati, terukur, dan peneliti bermaksud menguji hipotesis. Sedangkan untuk penelitian kualitatif cocok digunakan jika permasalahan masih remang-remang, bahkan gelap. Jadi bermaksud ingin memahami secara mendalam situasi sosial yang kompleks. Kita lihat perbedaannya. Ini bisa dilihat dari perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Itu bisa dilihat dari teknik penelitiannya, instrumennya, dan juga data yang dikumpulkan atau data yang didapatkan. Untuk metode kuantitatif, teknik penelitiannya itu biasanya adalah eksperimen, uji coba, survei, dan kuesioner. Sedangkan kalau kualitatif, yang remang-remang tadi, masih remang-remang tadi, itu pakai observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian nanti baru disimpulkan. Untuk instrumen penelitiannya, karena dia nanti akan melibatkan angka-angka, maka instrumen yang sering digunakan adalah angket, tes, pokoknya yang nanti terkumpul datanya adalah angka-angka. Nah, kalau di metode kualitatif, instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumennya. Cara dia mengobservasi, cara dia mewawancarai. Catatan, voice recorder, kamera, handycam, ini juga instrumen penelitiannya. Sedangkan datanya kalau untuk kuantitatif itu yang dihasilkan adalah berupa angka, kemudian hasil pengukurannya dari variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen penelitian. Artinya bisa dihitung-hitung nanti ini datanya. Tapi kalau kualitatif,
itu nanti datanya adalah deskriptif berupa kata-kata, penjelasan, kalimat, skema gambar, dan lain-lain. Kemudian untuk dokumennya itu ada dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, dan tindakan responden. Itu adalah data yang terkumpul di metode kualitatif. Nah, sedangkan metode R&D, metode yang ketiga R&D, Research dan Development, digunakan apabila peneliti bermaksud menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan dari produk yang telah dibuat tersebut. Itu dinamakan dengan R&D. Atau pengertiannya menurut Bapak Sugiono tahun 2017, metode R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menguji keefektifan produk tersebut. Jadi intinya adalah dia bikin produk, lalu produknya diuji. Ini adalah R&D. Dan ini itu cocok banget kalau misalnya dipakai di produk multimedia atau kita di Politeknik ini, karena memang mayoritas membuat produk. Langkah-langkah metode R&D itu kalau menurut Bapak Sugiono tadi itu ada banyak ya. Ada potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk. Baru kemudian produksi massal. Intinya kan tadi buat produk, sebelum buat produk dikumpulkan dulu masalahnya, dikumpulkan dulu datanya, baru kemudian didesain, desainnya divalidasi, desainnya direvisi, baru kemudian buat produk, produknya diuji coba, kemudian dari uji coba dapat revisi, produknya direvisi dulu, terus diuji coba dulu pemakaiannya, kalau ada yang salah-salah direvisi lagi produknya, baru kalau sudah oke semuanya diproduksi massal. Nah, sebenarnya langkah-langkah ini kalau di dalam langkah-langkah metode R&D itu bisa dicakup dalam 3 tahapan besar, yaitu tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Contohnya, praproduksi itu adalah mulai dari potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain. Ini termasuk tahapan praproduksi. Begitu juga seterusnya. Sedangkan untuk langkah metode R&D dalam pembuatan produk multimedia, ini biasanya untuk yang memang orangnya berbasis produk banget atau berbasis proyek banget, dia malas mikir pakai metode yang lain-lain itu, pakainya adalah yang umum digunakan, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, selain praproduksi, produksi, dan pasca produksi tadi, dalam mengembangkan produk multimedia atau dalam membuat produk multimedia, Anda juga bisa menggunakan metode-metode yang lainnya. Misalnya, ada Luther Sutopo, ada Godfrey, ada Villamil Molina, ada Sherwood Rout, Vaughan, dan lain sebagainya. Ini semua adalah metode dalam membuat produk multimedia. Coba kita ulas yang metode pengembangan produk multimedia dengan Luther Sutopo ini. Di sini ada 6 tahapan kalau Luther Sutopo itu. Satu adalah konsep, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah material collection, yang keempat assembly, yang kelima testing, dan yang keenam adalah distribution. Ini sebenarnya juga bisa sih dicakup dalam 3 langkah besar tadi, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang mana langkah 1, 2, dan 3 dalam Luther Sutopo ini sebenarnya itu adalah tahapan praproduksi. Sedangkan untuk produksinya sendiri itu mencakup tahapan 4 dan 5. Terus kemudian yang pasca produksinya itu adalah distribution. Hanya saja nanti maknanya beda-beda nih. Konsep itu kalau Luther Sutopo nanti maknanya seperti apa ya?
dan seterusnya itu ngikutin dari dasar teorinya si Luther. Selanjutnya ini ada metode pengembangan produk multimedia Godfrey. Godfrey ini atau bisa juga disebut dengan Multimedia Development Life Cycle. Atau kalau untuk software itu adalah Software Development Life Cycle SDLC. Kalau multimedia MDLC. Ini juga disebut dengan metode Godfrey. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah ada problem definisi, kemudian ada genre dan karakter, kemudian ada lokasi dan interface, plotting, scripting, production, dan testing use. Bu, ini itu maknanya apa ya? Ini kalau mau tahu maknanya berarti harus membuka teori dasar dari Godfrey-nya itu sendiri. Maksudnya genre dan karakter itu apa, maksudnya location dan interface itu apa, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya Anda memang benar-benar mau ngikutin atau mengembangkan produk multimedia menggunakan Godfrey ini, maka mau nggak mau ya memang harus dipahami di setiap langkah ini maknanya apa atau pengertiannya apa. Nah, baru itu diikutin sesuai dengan teorinya. Kemudian ini ada Villamil Molina, ini juga bisa digunakan untuk mengembangkan produk multimedia, yang mana tahapannya itu ada 5, development, pre-production, production, post-production, dan delivery. Kemudian ada Sherwood Road, ini juga punya 6 tahapan, ada project initiation, specification, design, production, review and evaluation, delivery, dan implementation. Ini adalah yang Sherwood Road. Sedangkan yang ini adalah pakai metode Vaughan. Ada 4 aja nih tahapannya kalau Vaughan. Ada perencanaan dan pembiayaan, ada desain dan produksi, ada pengujian, serta ada pengiriman. Masing-masing itu pasti punya maknanya. Antara Vaughan, Villamil Molina, Luther Stoppo, meskipun nama tahapannya sama, tapi saya yakin meaningnya setiap tahapan itu belum tentu sama dari setiap metode itu. Nah, kalau tadi yang dibicarakan adalah metode pengembangan untuk multimedia, ini juga diulas sedikit tentang metode pengembangan produk software atau perangkat lunak. Yang pertama, metode yang bisa digunakan itu adalah waterfall, atau tadi kalau di multimedia adalah MDLC. Untuk di softwarenya itu namanya adalah SDLC. Di sini ada 5 tahapan yang harus dilakukan ketika mengembangkan produk software menggunakan metode waterfall atau SDLC. Yang kedua adalah metode RAD, Rapid Application Development. Ini termasuk metode pengembangan yang cepat nih, karena dia mau butuh cepat-cepat dalam pembuatan produk softwarenya. Di sini ada 4 tahapan, ada requirement planning, ada user design, ada construction, dan ada cut over. Nah, di sini itu yang perlu diulang itu adalah di tahapan user design. Artinya user design dia buat desain dulu, dievaluasi, prototipenya ada, diuji. Ketika diuji sudah benar apa belum? Ketika belum maka di refine lagi, kemudian di prototyping lagi, kemudian diuji lagi. Sampai ketemu desain yang pas, user design yang sesuai dengan keinginan usernya. Barulah kemudian dibuat atau dikonstruksi. Kemudian di cut over. Ini adalah metode RAD. Yang ketiga ada metode prototyping. Berarti ini ketika biasanya kita kalau membuat desain itu dengan misalnya dengan gambar, dengan diagram dan lain sebagainya, maka dengan metode prototyping ini perencanaan atau perancangannya dibuat dalam bentuk prototype, seolah-olah produknya itu udah jadi. Nah, ketika membuat prototype itulah proses yang diulang-ulang, artinya yang dia sampai prototipenya sudah benar. Ketika prototipenya sudah benar, baru dia mulai
produksi sampai jadi. Kemudian ada metode DevOps. DevOps ini lumayan banyak ya. Yang pertama adalah plan dulu, merencanakan, kemudian code, kemudian build, kemudian menguji, tes, package, release, operate, baru dimonitor. Begitu seterusnya. Ini untuk yang metode pengembangan DevOps. Nah, ini yang kelima. Ini adalah metode Agile. Agile ini lincah ya, lincah. Tahapan utamanya itu ada 4. Ada brainstorming, design, development, quality assurance, dan deployment. Nah, untuk masing-masing tahapan ini juga ada penjelasan detailnya di tahapan ini. Kalau misalnya mau menggunakannya, Anda tetap harus mencari tahu teori pastinya itu apa untuk di setiap tahapannya itu. Ini metode yang keenam atau terakhir yang disajikan di sini dalam mengembangkan produk software itu adalah Scrum. Scrum ini mungkin Anda sudah nggak baru lagi karena udah sering digunakan di Poltek ini. Itu nanti si Scrum ini dia ada yang namanya Product Owner, kemudian ada tim pengembangnya, dan juga ada Scrum Masternya. Nah, untuk Scrum ini sendiri dia lebih ke berbasis output. Artinya bagaimana caranya supaya outputnya itu lebih cepat jadi, atau pokoknya setiap masalah, setiap penyelesaian dan lain sebagainya itu segera dirundingkan bersama tim, terus kemudian segera dijalankan yang barunya dan lain sebagainya. Ini cukup tahan banting dengan adanya perubahan. Kalau dari customer itu kan biasanya memang sering terjadi perubahan. Ketika Anda memutuskan untuk menggunakan suatu metode pengembangan produk tertentu, yang pertama kali harus Anda pastikan adalah Anda menggunakan sumber yang valid tentang pemahaman atau pengertian setiap tahapan metode tersebut. Kalau misalkan ngambilnya dari tugas akhir yang diketikkan oleh senior Anda nih, itu tuh belum tentu benar pengertian yang dia tuliskan dari tahapan-tahapannya itu. Jadi benar-benar harus dicari yang benarnya, yang bagaimana setiap tahapannya itu. Karena apa? Ketika mengikuti suatu metode pengembangan produk tertentu, mau nggak mau kita memang benar-benar harus mengikuti arti atau meaning atau pemahaman dari setiap tahapan metode tersebut. Ada loh yang misalnya nama tahapannya itu sama, misalkan sama-sama pengujian atau testing, tapi di setiap metode itu memberikan makna yang berbeda tentang pengujian atau testing tersebut. Contohnya nih di metode Godfrey, bahwa pengujian atau testing dibutuhkan orang dengan kemampuan dan pengalaman dalam hal prototyping, pengujian unit, dan integrasi sistem. Ini itu bisa dimaknai bahwasanya pengujian hanya untuk melihat apakah produknya sudah oke atau belum sebelum didistribusikan. Sehingga pengujiannya tidak harus sampai menguji ke responden, karena responden tidak punya kemampuan prototyping, pengujian unit, dan integrasi sistem. Artinya responden belum tentu punya kemampuan ini, begitu maksudnya. Tapi ketika di metode Luther-Stopo, pengujian itu ada 2 tahapan. Yang pertama adalah alpha test dan yang kedua adalah beta test. Alpha test ini lebih untuk menguji produk yang dibuat apakah sudah sesuai dengan
rancangan atau memenuhi konsep yang sudah direncanakan dan sebagainya. Sedangkan pengujian beta dapat dilakukan apabila pengujian alfa sudah memenuhi kebutuhan dan siap diuji ke responden atau stakeholder. Ini untuk yang beta test atau pengujian beta. Baik, itu saja tentang metode R&D yang disampaikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan seperti biasa, Anda bisa layangkan di grup WhatsApp kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.